Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Soal IPA SD bersama saya Ayah Arman dan sebelah saya ada Arman. Kamu kelas berapa, Kak? 4. Ya, kalau saya sendiri sudah lulus sekolah. Oke, kita mulai. Kali ini kita akan membahas tentang sel, masih tentang sel dan kaitannya dengan transportasi zat melintasi sel tersebut. Oke, mari kita mulai. Soal nomor 61. Apa yang dimaksud dengan membran sel? C. Lapisan tipis yang membatasi sel dan lingkungan sekitarnya. Betul, ini adalah jawabannya. Membran sel adalah lapisan tipis yang membatasi sel dengan bagian luar lingkungannya. Next, apa yang dimaksud dengan difusi? Difusi. Ada difusi, ada osmosis, ada transport aktif. Difusi itu apa? Ya, betul. Difusi adalah proses transport zat melintasi membran sel dari daerah yang berkepadatan tinggi ke daerah yang berkepadatan rendah, bukan sebaliknya. Nomor 63. Apa yang menjadi contoh difusi pada transport zat melintasi membran sel? Contoh difusi. Kita lihat kunci jawabannya ya. Nomor 63. 63 jawabannya adalah C. Yes, jadi yang benar adalah penyerapan oksigen oleh sel darah merah. Karena pembuangan karbon dioksida itu somehow perlu energi, kan? Sedangkan untuk yang penyerapan oksigen oleh sel darah merah itu hanya dengan menggunakan difusi. Oke, soal berikutnya, nomor 64. Apa yang dimaksud dengan osmosis? Tadi kita sudah mengerjakan difusi, sekarang kita mengerjakan osmosis. Apa itu osmosis? Sama seperti difusi, cuman bedanya adalah osmosis itu memerlukan bantuan air. Kita lihat jawabannya ya. 64 apa ya? Kunci jawabannya. 64B. Jadi sama ya, sama. Antara difusi dan osmosis itu sebenarnya sama. Yang membedakan adalah osmosis itu menggunakan larutan air. Larutan airnya yang bergerak gitu. 65. Apa yang menjadi contoh osmosis pada transport zat melintasi membran sel? Ingat, perlu larutan. Kira-kira apa nih? Menurut Ayah, jawabannya adalah A. Penyerapan air oleh akar tumbuhan. Jadi sekitar akar airnya banyak, lama-kelamaan menyerap ke dalam akarnya. Itu. Kita lihat kunci jawabannya ya. 65. Apakah A? Yes, benar. 65 adalah A. Penyerapan air oleh akar tumbuhan itu adalah contoh dari osmosis. 66. Apa yang dimaksud dengan tekanan osmotik? Saya kira apa nih? Ketika kita ada kata-kata osmotik, kemungkinan besar ada kaitannya dengan larutan. A. Tekanan diperlukan untuk mempertahankan kesetimbangan dalam larutan. Oke, kita coba cek jawabannya. 66 adalah yes, A. Jadi keywordnya benar ya. Osmotik itu kaitannya pasti dengan larutan. So, it's A. Next question, 67. Apa yang dimaksud dengan transport aktif? Nah, transport aktif nih. Kalau difusi dan osmosis itu transport pasif. Ini pertanyaan tentang transport aktif. Jadi D. Ya, betul. Jawabannya adalah D. Keyword dari beda transport aktif dan pasif adalah transport. Tidaknya energi. Betul. Transport aktif itu perlu energi. Jadi jawabannya adalah D. Ini nggak usah kita cek ya kunci jawabannya karena pasti benar sih. Kita lanjut ke nomor 69 dulu. Apa yang dimaksud dengan pompa ion? Jawabannya kemungkinan A. Protein transport yang menggunakan energi untuk memompa ion melintasi membran sel. Kita lihat ya, 69. A. Apa yang menjadi contoh pompa ion pada transport aktif? Contohnya apa nih? Penyerapan nutrisi oleh sel usus. Penyerapan air oleh akar tumbuhan. Penyerapan nutrisi oleh sel usus. Penyerapan oksigen oleh sel darah merah. Pembuangan karbon dioksida. Kita cek 70. 70 adalah A. Oke, ini kita skip dulu untuk mencari jawabannya. 71. Apa yang dimaksud dengan transport vesicle? Transport vesicle itu salah satu contoh transport aktif. Apa itu transport vesicle? Kita lihat ya. Jawabannya apa untuk 71? Jawabannya adalah C.
proses transport zat melintasi membran sel dengan membungkus zat dengan membran. Oke, kita terima dulu aja. Nanti kita pelajari. 73. We almost done. Apa yang dimaksud dengan endositosis? Endositosis adalah dapat diartikan sebagai proses masuknya zat ke dalam sel. Kita lihat jawabannya yang paling pas apa? Jawabannya nomor 73 adalah C. Yes, masuk ke dalam sel. Membungkus zat dengan membran untuk masuk ke dalam sel. Itu adalah endositosis. Keywordnya adalah masuk ke dalam sel. Oke? Ya. 74. Apa yang dimaksud dengan fagositosis? Kalau dari Google kita melihat fagositosis adalah proses eliminasi dari penelanan dan sampai penghancuran partikel asing masuk ke dalam tubuh. Dan kemungkinannya adalah benda padat, benda asing yang padat. Jadi jawabannya adalah A. Oke, 75. Apa yang disebut dengan pinositosis? Kalau dari Google menjelaskan jenis endositosis di mana sel meneguk tetesan fluida. Ada kata-kata tetesan fluida, jadi keywordnya adalah cairan. Jadi jawabannya adalah B. 76. Apa yang dimaksud dengan exositosis? Ini lawannya endositosis. Kalau endositosis tadi adalah proses transport zat melintasi membran sel dengan membungkus zat dengan membran untuk masuk ke dalam sel. Itu adalah endositosis, untuk masuk ke dalam sel. Kalau exositosis berarti kebalikannya, untuk keluar dalam sel. Jadi jawaban yang benar adalah D. Untuk keluar dari sel. Untuk keluar dari sel, true. 77. Apa yang menjadi contoh exositosis pada transport zat melintasi membran sel? Contoh exositosis, keluar ya. Sekresi hormon oleh kelenjar endokrin, absorpsi nutrisi, pengambilan oksigen, pembuangan karbon dioksida. D. Sekresi atau D ini? Antara A atau D. Yang mana ya? Karena yang B dan C adalah masuk kan, absorpsi dan pengambilan. Jawabannya adalah sekresi hormon oleh kelenjar endokrin. Karena ini sekresi keluar. Nanti kita cek ya kenapa pembuangan karbon dioksida tidak termasuk dalam exositosis. 78. Apa yang menjadi perbedaan antara difusi dan osmosis? Ini gampang nih. Dua-duanya tidak memerlukan energi, jadi B adalah salah. B salah. Bedanya apa antara difusi dan osmosis? Keywordnya apa yang membedakan antara difusi dan osmosis? Larutan. Larutan. Berarti apa kira-kira jawabannya nih? A. Iya, A. Jawabannya adalah A. Difusi melibatkan molekul terlarut, sedangkan osmosis melibatkan airnya. 79. Apa yang menjadi perbedaan antara endositosis dan exositosis? Ini gampang juga sih harusnya. Keywordnya apa? Antara endo dan exo? A. Keluar dan masuk. Betul, keluar dan masuk. Endo itu masuk, exo itu keluar. Saya rasa sampai di sini dulu sesi kali ini. Ini masih banyak, ada ribuan soal yang lainnya yang bisa dilihat di sini. Dan jika tertarik untuk mendapatkan filenya, bisa langsung komen di video ini. Terima kasih. Bye-bye. Saatnya main game.